warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Riri Anggriani, NIM 2372202015, Prodi Kesejahteraan Sosial. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin memenuhi tugas dari Bapak Merianto SOS MSOS. Berikut ini adalah isi cuplikan isi materinya. 1. Jelaskan definisi filsafat menurut Anda. Menurut saya, filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang realitas, pengetahuan, nilai, pikiran, bahasa, dan eksistensi manusia. Filsafat tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dan mencari pemahaman yang lebih mendalam. 2. Jelaskan ciri dan tujuan dari pembelajaran filsafat. Ciri-ciri filsafat. 1. Selalu mempertanyakan segala sesuatu secara kritis. 2. Selalu mencari jawaban, karena setiap jawaban tidak pernah abadi. 3. Selalu menggali dasar-dasar masalah. 4. Menyenangi perdebatan dan pertengkaran. Selanjutnya, tujuan filsafat. 1. Filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. 3. Menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif. 4. Filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. 5. Dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga dapat memahami perkembangan, kemajuan, pengetahuan, serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. 6. Filsafat membuat manusia agar memiliki kemauan untuk berpendapat sendiri, mandiri dalam hal rohania, berpikir sendiri, serta dapat menunjukkan sifat yang kritis. 7. Dengan mendalami filsafat, maka manusia dapat mendalami pokok ilmu sampai ke cabang-cabangnya. 8. Filsafat juga sangat berguna bagi dunia pendidikan. 3. Jelaskan secara rinci fungsi dari filsafat. 1. Membentuk sifat kritis. Filsafat dapat membentuk pemikiran yang kritis pada seseorang. Hal tersebut tentunya sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Sehingga ketika menghadapi masalah apapun, diharapkan manusia dapat berpikir dengan rasional supaya tidak terjebak oleh segala sifat fanatisme. 2. Sebagai pemecahan masalah, ilmu filsafat mengajak manusia supaya secara bijak dalam mengatasi berbagai persoalan. Dengan menggunakan cara berpikir filsafat, maka diharapkan manusia dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan memudahkannya dalam mendapatkan jawaban, sehingga masalah dapat dipecahkan tanpa kesulitan. 3. Membantu kemampuan analisis. Berpikir secara filsafat tentunya sangat dibutuhkan oleh para pelajar maupun peneliti. Karena dengan demikian, kemampuan dalam menganalisa akan semakin terasa. 4. Menambah pengalaman melalui ide-ide baru atau dasar filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan manusia secara kreatif. 4. Setelah belajar filsafat dalam beberapa pertemuan terakhir, bagaimana kesan dan pandangan Anda terhadap filsafat? Setelah mempelajari filsafat dalam beberapa pertemuan terakhir, saya memperoleh kesan dan pandangan yang sangat positif terhadap disiplin ilmu ini. Berikut ada beberapa hal yang saya rasakan. 1. Ketertarikan untuk mempelajari ilmu tentang filsafat ini. 2. Ada perluasan sedikit tentang wawasan dan perspektif ilmu filsafat ini. 3. Telah memahami lebih mendalam tentang diri sendiri. 4. Mempelajari tentang apresiasi terhadap keberagaman pemikiran. 5. Buatlah contoh kalimat yang bisa menjadi falsafah dalam hidup Anda dan jelaskan maknanya. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmati prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Maknanya adalah kalimat ini mengingatkan saya untuk tidak terlalu terfokus pada hasil akhir atau tujuan semata, tetapi juga menghargai proses dan perjalanan hidup itu sendiri. Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran, pengalaman, dan pertumbuhan. Dengan menikmati setiap langkah dan proses, saya dapat menemukan makna kepuasan dan kebijaksanaan yang lebih mendalam.
bukan hanya sekedar mencapai tujuan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor ITPA yaitu Ibu Asmina MM.Com. Terima kasih juga kepada Ibu Wita Haryani Esos MAP sebagai dosen pembimbing. Dan terima kasih juga kepada Bapak Merianto Esos MSOS sebagai dosen pengampung. Buat teman-teman yang masih bingung kuliah di mana, silakan daftarkan diri Anda ke kampus ITPA dan pilih jurusan kesejahteraan sosial. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.